Assalamualaikum. Bayangkan satu pagi yang sunyi, bapak atau ibu terbangun dengan perasaan campur aduk. Tangan perlahan mengambil ponsel, membuka aplikasi perbankan, berharap ada angka baru yang muncul di rekening pensiun. Harapan itu muncul bukan tanpa sebab. Semalam beredar pesan berantai. Ada potongan video, ada narasi yang terdengar meyakinkan. Katanya rapel besar akan cair. Katanya pensiun naik lagi tahun 2026. Bahkan disebut-sebut sudah ada aturan baru. Namun, pertanyaan paling pentingnya adalah satu. Apakah kabar itu benar atau hanya harapan yang dibangun di atas informasi yang tidak utuh? Video atau penjelasan ini tidak dibuat untuk mematahkan harapan juga, bukan untuk menakut-nakuti. Tujuan utamanya satu, melindungi Bapak dan Ibu dari informasi keliru yang berpotensi menimbulkan kekecewaan mendalam. Karena dalam urusan pensiun, satu kesalahan informasi saja bisa mengganggu ketenangan batin yang seharusnya menjadi hak para purna bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan doa terbaik kami sampaikan kepada seluruh pensiunan PNS, TNI, Polri, serta keluarga di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di kanal ini. Kanal yang berkomitmen menyampaikan informasi resmi, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan khusus untuk Bapak dan Ibu para purna bakti bangsa. Mari kita mulai dari fondasi paling penting, landasan hukum. Hingga 20 Januari 2026, hanya satu regulasi nasional yang sah dan berlaku dalam mengatur besaran pensiun pokok, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Tidak ada aturan lain yang menggantikannya. Tidak ada PP baru yang menaikkan pensiun. Setelah itu, peraturan inilah yang menetapkan kenaikan pensiun sebesar 12%. Berlaku bagi pensiunan PNS, TNI, Polri, termasuk janda dan duda penerima pensiun. Dan yang perlu dipahami dengan jernih, penyesuaian ini sudah dilaksanakan sepenuhnya. Artinya, jumlah pensiun bulanan yang Bapak dan Ibu terima saat ini sudah mencerminkan kenaikan resmi tersebut. Tidak ada kekurangan pembayaran, tidak ada rapel yang tertunda, dan tidak ada sisa hak yang belum disalurkan. Memahami titik ini sangat penting karena dari sinilah kita bisa membedakan antara informasi resmi negara dan narasi viral yang belum tentu benar. Itu, pada bagian berikutnya, kita akan membahas satu prinsip krusial mengapa negara tidak bisa membayar rupiah pun tanpa dasar hukum yang jelas. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sering muncul pertanyaan yang sangat manusiawi. Kalau negara mampu, kenapa tidak dibayarkan saja? Pertanyaan ini wajar, namun jawabannya terletak pada satu prinsip utama dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu prinsip legalitas. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, setiap rupiah uang negara hanya boleh dibelanjakan jika ada dasar hukum yang jelas. Tidak cukup hanya niat baik, tidak cukup hanya empati. Harus ada peraturan yang secara eksplisit memerintahkan pembayaran tersebut. Tanpa peraturan pemerintah baru yang mengatur kenaikan atau rapel pensiun, tidak ada satuun mekanisme administrasi yang sah untuk membayar tambahan. Bukan karena pemerintah menutup mata, bukan karena pensiunan dilupakan, melainkan karena negara wajib taat hukum. Jika negara membayar di luar aturan, justru itu pelanggaran. Dan pelanggaran semacam ini bisa berdampak serius mulai dari temuan audit hingga masalah hukum di kemudian hari. Inilah yang disebut tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk menjawab berbagai rumor yang beredar, dua lembaga negara telah menyampaikan sikap resmi secara konsisten. Pertama adalah PT Taspen. Taspen menegaskan bahwa seluruh pembayaran pensiun yang dilakukan selama ini sudah sesuai regulasi yang berlaku. Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menciptakan kebijakan baru. Tugas Taspen adalah melaksanakan bukan menetapkan. Tanpa PP baru, Taspen tidak boleh dan tidak bisa membayarkan rapel tambahan. Kedua adalah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan secara terbuka telah meluruskan berbagai isu yang viral. Tidak ada rapel besar yang akan cair. Tidak ada kenaikan pensiun tambahan di luar PP 8 tahun 2004. Klaim-klaim yang beredar di media sosial tidak memiliki dasar hukum. Pemerintah juga menegaskan bahwa setiap belanja negara harus melalui proses perencanaan dan penganggaran yang ketat. Tujuannya satu, menjaga keberlanjutan fiskal. Karena pensiun bukan hak sementara, melainkan hak seumur hidup. Pada bagian berikutnya, kita akan melihat gambaran yang lebih luas. Kondisi fiskal negara serta mengapa kehati-hatian ini justru bertujuan melindungi pensiunan dalam jangka panjang. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, Indonesia saat ini masih berada dalam fase pemulihan ekonomi pasca pandemi. Berbagai sektor memang menunjukkan perbaikan, namun
pengelolaan anggaran negara tetap harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Setiap kebijakan fiskal tidak hanya dihitung untuk hari ini, tetapi juga untuk puluhan tahun ke depan, termasuk kebijakan pensiun. Negara tidak boleh gegabah karena kewajiban pensiun harus dibayarkan secara berkelanjutan kepada jutaan penerima manfaat. Disinilah sering muncul perbandingan yang menimbulkan kesalahpahaman. Banyak yang bertanya, ASN aktif naik 8%, kenapa pensiunan tidak ikut naik? Jawabannya terletak pada perbedaan dasar hukum. Gaji ASN aktif diatur melalui peraturan tentang penggajian aparatur negara. Sementara pensiun diatur melalui peraturan pemerintah khusus pensiun. Skema, tujuan, dan mekanismenya berbeda sama sekali. Tidak ada aturan yang menyatakan bahwa kenaikan gaji ASN aktif otomatis menaikkan pensiun. Dua rezim hukum ini tidak bisa disamakan dan tidak bisa saling menggantikan. Kesalahpahaman lain juga muncul terkait peraturan Presiden nomor 79 tahun 2020. Banyak konten viral mengaitkan perpres ini sebagai dasar kenaikan pensiun. Padahal jika dibaca secara utuh, tidak ada satu pasal pun yang mengatur kenaikan pensiun. Perpres tersebut membahas arah kerja pemerintah, perencanaan pembangunan, serta pengaturan tertentu bagi ASN aktif di sektor tertentu, bukan untuk pensiunan. Kesalahan terjadi karena informasi dipotong, judul dibuat sensasional, dan naskah asli tidak dibaca. Inilah risiko besar di era digital. Informasi lebih cepat menyebar daripada klarifikasi. Pada bagian terakhir kita akan membahas dampak psikologis dari harapan palsu, serta cara paling aman bagi Bapak dan Ibu dalam menyikapi informasi agar masa pensiun tetap tenang dan bermartabat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, harapan palsu adalah salah satu dampak paling berbahaya dari informasi yang tidak diverifikasi. Ia tidak melukai secara fisik, tetapi bisa mengganggu ketenangan batin, menimbulkan kecewa, bahkan mengikis kepercayaan. Judul bombastis, narasi emosional, dan klaim sudah resmi seringki dibuat untuk menarik perhatian. Namun tanpa dasar hukum, semua itu tidak lebih dari opini atau spekulasi. Agar Bapak dan Ibu tetap aman dari informasi menyesatkan, ada 3 langkah sederhana namun sangat penting. Pertama, cari nomor peraturannya. Setiap kebijakan resmi pasti memiliki dasar hukum yang jelas, PP atau Perpres. Kedua, baca substansi lengkapnya, bukan hanya judul atau potongan narasi. Ketiga, pastiin sumbernya resmi berasal dari pemerintah atau lembaga negara yang berwenang. Jika tidak ada peraturan yang jelas, maka informasi tersebut tidak valid. Kesimpulan besarnya sangat tegas dan tidak multitafsir. Pensiun saat ini berjalan sesuai PP nomor 8 tahun 2024. Kenaikan 12% sudah diterapkan, tidak ada rapel tambahan, tidak ada kenaikan baru, dan belum ada aturan pengganti. Masa pensiun seharusnya menjadi masa untuk menenangkan diri, menikmati hasil pengabdian panjang, bukan masa untuk cemas karena kabar yang belum tentu benar. Negara menghargai jasa Bapak dan Ibu dan akan selalu menjaga hak pensiun sesuai aturan yang berlaku. Tetaplah bijak, tetap kritis, dan percayalah pada informasi resmi. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga penjelasan ini memberi kejelasan, ketenangan, dan perlindungan dari informasi yang menyesatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. M.